Salam, berjumpa kembali dengan ngetes bareng Fahrul. Di kesempatan kali ini kita akan bahas sesuatu cerita pengalaman aja ya. Suasananya gimana? Suka di luar, outdoor, mungkin sedikit ada angin karena lagi kenceng, lihat aja bendera. Oh ya, ini namanya Museum of Future. Di yang satu lagi Emirates Tower. Ini kawasan industri, kawasan finance lah di Dubai. Jadi startup-startup yang berhubungan finance di sini. Oke, kita akan bahas mengenai topik kali ini tentang pengujian Android database lokal yang kadang sering ke skip. Jadi suatu ketika itu saya dapat isu crash di production. Ceritanya karena ada tabel lokal Android yang kurang. Jadi seperti yang umumnya gitu, aplikasi itu kan punya database. Nah, Android juga punya local database untuk menampung data-data temporary. Misal contoh nih ya, ada aplikasi e-commerce dan user kan bisa naruh ke keranjang gitu kan. Ada yang naruh di database lokal, ada yang di server. Kalau yang di server kan bisa nge-sync di browser, di Android sama. Ada beberapa kasus mungkin temporary data ditaruh di lokal DB dulu baru nge-sync ke server. At least intinya ada database di Android untuk nampung value sementara ataupun permanen lah ya. Nah, ceritanya di kantor lama ada fitur baru, beberapa kali fitur lah ya. Misal ada upgrade table. Jadi misal dari pertama tabelnya itu ada punya 3 kolom. 3 kolom table terus di upgrade jadi 4. Terus fitur kemudian ada versi upgrade 5 kolom dan 6 kolom. Jadi kita anggaplah versi 3, 4, 5, 6 gitu kan ceritanya. Nah, ada laporan crash, banyak tiba-tiba dicek, ada kasus orang yang dari level atau dari versi 3 kolom database tiba-tiba lompat ke versi 6 jadi crash. Kenapa? Ternyata di dalam kodenya itu di asumsinya semua orang itu upgrade secara sequence 3, 4, ke 5, ke 6. Ternyata nggak semuanya orang tetap auto update aplikasinya gitu kan. Ada yang tiba-tiba aja baru buka aplikasi dan mau pakai aplikasinya langsung lompat dari versi 3 ke versi 6. Nah, solusinya adalah perlu ada hotfix untuk catch error ini. Jadi misalkan ada try catch, kalau usernya dari yang 3 ke 6, kalau dia nggak ketemu kolom 4, dia akan nambahin kolom 4, kalau nggak ketemu kolom 5, dia akan nambahin kolom 5, dan seterusnya sampai ke 6. Nah, ini harus dicek, harus ditambahin try catch-nya gitulah. Otomatis ya PR juga kan, harus regression semuanya. Jadi seringkali kelewat sama teman-teman QA itu proses selain feature testing adalah proses upgrading dari versi lama ke versi baru. Mungkin versinya cuman versi -1 gitu, versi sebelumnya, versi sekarang fine, tapi boleh juga untuk sesekali dicek dari lompat-lompat versi gitu. Nah, karena tadi hotfix, kita lesson learn-nya adalah kita bikin sebuah dokumen untuk nge-track perubahan table di database lokal Android gitu kan. Di track setiap ada perubahan, developer harus masukin ke situ, dan info QA juga biar dicek secara keseluruhan kombinasi migrasi yang penting gitu kan. Kayak tadi dari 3 yang versi awal ke 4, atau dari 3 langsung 5, atau 3 langsung 6, atau dari 3, 4, atau dari 4 langsung 6 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ada kombinasi-kombinasi lompatan-lompatan versi yang penting. Jadi dicatat checkpoint di mana versi kesekian itu sama dengan database versi berapa gitu lah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu SOP-nya, bikin dokumen untuk tracking perubahan database di local Android. Kedua, QA juga harus ngecek migrasi dari versi lama ke versi baru, upgrading prosesnya kayak gitu. Biasanya APK-nya Android kita skip di Google Drive gitu kan, buat suatu saat perlu bisa download dulu aplikasi versi lama, terus aplikasi baru kita timpa aja. Bisa pakai ADB comment buat upgrade, atau drag and drop di dalam screen sharing juga sebenarnya nggak masalah. Atau langsung install APK-nya di dalam file sistemnya Android, kayak macam buka file manager terus install versi barunya bisa.
Jadi kurang lebih itu harus diperhatikan experience user ketika upgrade ke versi baru itu harusnya seamless. Misal kayak dari e-commerce tadi udah punya item di keranjang, ketika upgrade ke versi baru harusnya item di keranjang itu nggak hilang gitu kan. Jadi kurang lebih kita harus pastikan user experience-nya tetap smooth dan oke. Itu aja lesson learn pengalaman saya dari dulu demo crash di production gara-gara lupa cek upgrade. Nggak lupa sih sebenarnya, nggak dikasih tahu kalau ada perubahan yang penting untuk melakukan regression. Itu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe atau share buat sekiranya bisa buat pengalaman, berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain dan berguna buat QA-QA lain. Oke, salam.